kita nunggu kaya, kayaknya nggak bakalan pernah kejadian. Melihat dari persentase jumlah pengusaha di Indonesia, kita itu sangat rendah. Dan pendidikan kita masih fokus hanya sampai kepada mempersiapkan orang bekerja. Kenapa tidak dipersiapkan menjadi pengusaha? Halo. Halo Kakak. Selamat siang Kak. Ya. Kak, makasih banyak ya udah mau nyempetin waktu di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Bapak sibuk. Bapak sibuk. Ini aku kenalin dulu nih, aku lagi sama siapa. Aku sedang bersama dengan Kak Hertauli Roslinda Haryanza. Oke. Kakak ini adalah siapa? Presiden dari Yayasan Wirausaha Muda Mandiri. Selain itu juga, Kak Hertauli juga pernah punya Social Enterprise 2 ya, Kak. Joy apa bacanya? Joy. Karena ini di Medan ya, bacanya Joy. Oh, Joy. Kalau kita bilang Joy, nggak ada yang tahu. Oke, Karena ini Medan. Ya. Mungkin kalau ini di California, Joy. Nah, karena ini di Medan, Joy. Oke. Ya. Joy Beauty School sama salon ya kayak dua. Oke, terus Kak Hertauli juga salah satu delegate woman leader nih dari YSILI 2019. Terus YSILI Summit juga dan banyak banget lah penghargaan dan ajang-ajang internasional ya Kak ya. Aduh. Kak, ada yang kurang nggak Kak perkenalannya? Udah cukup. Udah cukup. Oke. Kak, langsung ditodong nih. Kakak kenapa sih waktu itu bikin social enterprise nih? Yang dua itu, Joy Beauty School sama Joy Beauty Salon. Oke. Honestly, sebenarnya karena aku berasal dari kampung ya. Jadi aku tahu banget masalah di kampung itu kayak apa. Kayak aku tahu banget gimana orang pergi ke kota untuk ya minimal merubah ya minimal untuk dapat duit, itulah bahasa singkatnya ya. Nah, dan banyak juga sih, bukan hanya sekedar itu, tapi yang sampai jadi TKI ilegal. Kalau TKI ilegal ya masih oke lah ya, artinya risikonya jauh lebih rendah ketimbang TKI yang ilegal. Gitu. Nah, terus kita kan karena memang berasal dari desa, nah kita sering ngobrol pastinya sama sesama orang-orang yang dari desa ya kan. Nah itu perempuan itu cenderung apa ya namanya ya, bukan yang pursue education itu kurang. Kayak di rumah aja gitu ya Kak? Pokoknya kalau bisa doanya cepat dapat jodoh, terus jodohnya itu yang kaya, mau gimana ceritanya yang penting udah aman deh gitu kalau udah nikah. Sepertinya gitu, maksudnya kayak orang masih berpikir cari aman itu dengan menikah gitu, padahal kalau aku pribadi justru sebenarnya sedih banget sih dengan pola pikir yang masih seperti itu ya. Jadi kemudian karena saya juga kan kuliah itu karena ngotot, bukan karena memang disupport. Jadi ya udah, tanpa support dari ini pun aku harus gitu. Jadi memang udah ada kayak keinginan untuk nggak kuliah gitu waktu itu. Nah, tapi kan nggak banyak orang punya pola pikir seperti itu. Nah, ya berawal dari kayak calling
untuk do something lah untuk orang-orang yang punya pengalaman seperti saya, yang pendidikan itu belum jadi prioritas. Nah, kemudian ketika ngobrol, kira-kira apa ya selain menunggu nih pria idaman datang melamar, atau selain itu apa sih yang mesti dilakukan gitu? Karena kalau langsung melawan budaya kan gak gampang ya, tapi minimal menjembatani lah. Oke, sambil menunggu gitu ya, sambil menunggu pria datang, kamu bisa apa? Gitu. Nah, pas waktu ngobrol-ngobrol, ada kesimpulan yang paling gampang itu adalah dia kecantikan. Karena bagaimanapun, biarpun orang nggak sekolah sekalipun, yang namanya berhubungan dengan lipstik, bedak, itu masih sesuatu yang umum gitu. Nah, jadi yang paling gampang untuk diedukasi itu di situ gitu. Dan setelah aku perhatikan, memang yang paling cepat juga untuk menghasilkan uang itu juga dari situ gitu. Jadi kita mulai mencoba melakukan pelatihan, dan ternyata memang 3 bulan pelatihan sudah cukup efektif bagi seseorang untuk menguasai beberapa skill yang dia bisa monetisasi lah ya. Jadi jadi dia belajar 3 bulan. Nah, aku juga yang nyariin ininya, misalnya nih, mungkin tadi belum ada di-mention soal salonkitat.id. Sebenarnya salonkitat.id ini adalah platform untuk mempertemukan customer dengan beautician. Nah, jadi kita sudah melatih orang, next-nya apa gitu. Apakah mereka akan cari sendiri, which is mereka belum se-powerful itu untuk langsung katakanlah mendirikan salon atau menjual skillnya belum mumpuni ya. Nah, jadi kita jembatani dengan menyediakan platform supaya orang ketika dia mau melakukan treatment, kita menyediakan beautician-nya seperti itu. Nah, jadi orang bisa telepon ke nomor kita, terus nanti mau diterima di mana. Tapi kita untuk saat ini memang fokusnya masih offline ya. Offline dalam artian orang datang langsung ke salon gitu. Tapi sudah banyak juga customer kita yang kita treatment di rumahnya dengan misalnya kayak makeup, smoothing. Nah, kalau cocok tempatnya, maksudnya kita kan juga beautician-nya masih terbatas ya. Kalau misalnya tempatnya tidak terlalu jauh, masih terjangkau, ya kita handle. Kok jadi panjang banget ya? Tadi pertanyaannya apa? Gak apa Kak. Oh Kak, jadi perjalanannya itu kan pertama tadi karena keresahan akan pendidikan yang belum semua aware. Kakak juga berusaha gitu untuk mempromosikan, ayo dong, ayo kita kayak bikin sesuatu gitu. Nah, pas awal-awal bikin itu Kak, kakak sendirian apa emang udah ada temennya gitu? Di awal, gimana bilangnya ya, aku sebenarnya termasuk nekat juga sih, karena aku nggak punya background sama sekali di dunia kecantikan ya. Cuman aku hanya punya hasrat, keinginan, empati untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata ya Tuhan tolong ya. Artinya mungkin Tuhan lihat ini stupid banget nih, nggak punya skill di sini, tapi itu Tuhan pertemukan dengan orang-orang baik sih. Jadi ya banyak sih pengalaman yang cukup berat ya, karena aku sendiri bukan orang yang menguasai itu gitu. Jadi aku kan harus meng-hire ya, tenaga pengajar kan. Nah, tapi so far aku bilang aku kerja dengan tim. Aku kerja dengan tim. Tapi kalau pertanyaannya adalah di awal itu semua bootstrap. Berarti dari idenya semua awal dari kakak. Cuma kakak karena enggak expert di bidang itu, cari lagi koneksi kemana-mana gitu. Jadi lah social enterprise itu. Oke. Keren juga ya Kak, maksudnya karena nekat tadi dan nge-hire orang lah gitu. Berarti waktu itu
finansial udah stabil banget ya sih Kak, sampai bisa nge-hire gitu? Ya, puji Tuhan karena memang waktu itu ya aku bilang cukup lucky ya karena aku gitu tamat dari kampus itu udah langsung posisinya lumayan ya, dan perusahaan asing, NGO asing gitu. Nah, jadi secara finansial cukup lah ya, dan masih bisa sedikit-sedikit di Hmm. Oh iya, aku juga kepoin itu Kakak sih, LinkedIn-nya. Tapi kalau ngomongin udah berkecukupan atau gimana ya tergantung sih ya. Kita bilang cukup itu ya 10 bisa cukup, 300 juga belum tentu cukup gitu. Jadi kalau kita nunggu kaya kayaknya nggak bakalan pernah kejadian gitu. Ya pokoknya dengan yang ada dulu kerjain aja dulu. Oke. Berawal dari nekat, kerjain dulu, pokoknya istilahnya berani dulu ya Kak ya. Nah, itu tuh jadi ini Kak, Wirausaha Muda Mandiri ya? Dari social enterprise itu berkembang gitu, jadi WMM ini, foundation ini. Oh, oke. Jadi kan di Indonesia kan belum ada izin untuk social enterprise. Social enterprise itu di Indonesia belum diakui. Nah, kalau di negara kayak Inggris itu sudah ada hukum yang mengatur tentang social enterprise. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan belum, adanya masih profit non profit, belum ada istilahnya ini kalau gender ada ada female, Female. ada male. Terus kemudian, nah ini belum ada yang yang mix. Jadi Oh ya, ngerti. di Indonesia kan adanya profit non profit. Nah, sementara social enterprise ini kan sebenarnya ada misi sosial tapi profit juga gitu supaya kita sustain. Gitu. Oh, sosial bisnis gitulah ya, bisnis sosial. Bisnis tapi Nah, sosial. ya, jadi kalau kita mengerjakan yang berhubungan dengan sosial, tetap kita harus ada kayak payung hukumnya. Nah, disitulah kenapa kita daftarkan jadi yayasan. Oh gitu, jadi karena di Indonesia belum ada, makanya lahir dah Yayasan Wirausaha Muda Mandiri. Nah, Kak, aku juga tadi searching-searching juga kegiatan dari Wirausaha Muda Mandiri ini ada lorong digital, terus Leaders Home, sama Kafe Sosial Oksigen ya. Oh, ya. Banyak banget. Itu Gimana ya? nge-handle-nya gimana? Ya sama kawan-kawan lah. Karena ya kita kan juga terbatas ya. Misalnya kayak berhubungan dengan apa ya tadi? Digital ya. Sebenarnya digital ini sendiri belum officially launching ya, karena kemarin udah sempat kita kerjasama dengan Grab. Jadi Grabnya menyediakan menyediakan trainer, terus Grabnya support apa ya kemarin ya, lupa apa tempat juga kali ya. Pokoknya kemarin tuh kita sempat mengadakan pelatihan untuk UMKM yang kita bina gimana supaya transaksi mereka di Grab Food, di Grab Food. Nah, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya yang berhubungan dengan digital itu sendiri, aku sendiri lebih ke literasi digital sih, literasi digital. Nextnya malah pengen melatih anak-anak muda untuk menjadi apa istilahnya ya, pokoknya dia jadi digital administrator gitu loh. Pengennya melatih orang itu tapi dia jadi apa ya, menghasilkan uang juga. Contoh nih untuk digital marketing kan banyak sekarang perusahaan mereka nggak sanggup bayar satu orang hanya khusus menghandle digitalnya. Jadi aku mikirnya sampai ke situ gitu. Tapi kita akan memaksimalkan, misalnya nyediain training center, terus kemudian melatih orang-orang di situ, terus kemudian mereka juga bisa menghasilkan uang gitu. Tetap ya
ke mandirian, kayak pemberdayaan juga, meningkatkan soft skill dari SDM itu sendiri. Wow, wow. Kakak kerennya itu bisa ini ya, ide-ide banyak banget ide-idenya gitu berkembang. Iya, banyak idenya nggak ada sponsornya. Oh iya, guys, nanti kalau mau sponsori WFM nih bisa calling-calling Kak Herta beli. Kakak, kalau tadi WMM ini fokusnya berarti salon aja ya, yang kecantikan, khusus kecantikan. Enggak loh. Enggak. Jadi jangan disalahartikan. WMM ini sebenarnya wirausaha muda mandiri. Jadi WMM ini lahir dari gini. Aku pribadi waktu di kampus itu selalu diajarin kayak gimana nyari kerja, gimana jadi pekerja, gimana pokoknya kayak prepare to be workers lah ya. Ya sebenarnya bagus, cuman melihat dari persentase jumlah pengusaha di Indonesia, kita itu sangat rendah. Dan pendidikan kita masih fokus hanya sampai kepada mempersiapkan orang bekerja. Kenapa tidak dipersiapkan menjadi pengusaha? Punya resources. Jadi itu juga sebuah keresahan ya. Kenapa namanya wirausaha muda mandiri? Karena kita inginkan anak muda itu maksimal dalam hal kreativitas. Jadi wirausaha itu bagi aku pribadi ya, it's not always about money, but it's creativity. Jadi kayak kita berpikir bagaimana ya menghasilkan inovasi-inovasi atau kreasi-kreasi sesuatu yang bisa karena gini kayak di kampung aku sendiri gitu, itu resourcesnya sangat banyak, tapi nggak pernah maksimal hasilnya karena apa? Semua orang hanya fokus menjual raw material, ya kan? Ketika harga tomat anjlok, mereka menjerit. Karena apa? Semua kita diajarin hanya menjadi pencari kerja. Kenapa tidak diajari untuk menjadi inovator-inovator? Misalnya gimana mengolah tomat ini supaya jangan tomat terus yang dijual gitu. Naikin edit value. Edit value-nya Kak naik. Nah, jadi menurut aku sih ya, social enterprise itu sebenarnya jawaban banget untuk Indonesia. Jadi orang mulai melihat masalah sosial apa yang ada di lingkungan kita try to solve it dengan kreativitas gitu. Sama kayak yang aku bilang tadi, di kampung itu apa sih resources yang bisa kita maksimalkan. Supaya itu menjadi bukan hanya sekedar dia menjadi lebih mahal atau ini, tapi juga menyelamatkan juga, karena bayangin ya, aku beberapa kali lihat berita ketika harga tomat anjlok, mereka tomatnya itu bukan dipanen, dibiarin hancur. You know what? Wow, itu sebenarnya kayak wasting semua lah, wasting time. Aduh, sedih banget. Itu kayak nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu. Kadang mereka udah petik itu di jalanan dihambur-hambur. Sebenarnya mereka lagi marah gitu. Tapi mereka marah juga gimana gitu. Nggak solusi juga. Nah, itu maksudnya jadi pengen juga anak muda sekarang itu menjadi solusi. Kadang-kadang bukan soal untung ya. Gimana ya mengolahnya ini menjadi sesuatu gitu. Tapi kan kita ngerjain sendiri juga nggak bisa. Oke, berarti lebih ke bagaimana suatu kayak hasil panen itu jadi naik edit value-nya, terus orang-orang dari kita yang masih muda-muda kan Kak, pikirnya pas lulus langsung cari kerja, karena kan di kuliahan kita nggak diajarin bagaimana jadi pengusaha, seperti yang Kakak bilang. That's why Wirausaha Muda Mandiri itu hadir ya Kak ya. Okay. Harapannya. Sama ini juga ya Kak, makanya waktu di Wirausaha Muda Mandiri ini ada kelas TOEFL, karena kan nggak semua orang bisa mengakses belajar kayak les yang mahal gitu, makanya ada juga kelas TOEFL ya di sana. Kelas TOEFL? Leaders Home itu. Oh, oke. Itu pernah kita lakukan. Jadi itu online. Nah,
Tapi sekarang maksudnya belum konsisten ya, pernah diadain gitu. Tapi maksudnya belum sustain. Jadi kayak kemarin itu masih bukan sekali, baru satu, apa istilahnya ya? Batch. Satu gelombang. Satu batch ya, batch pertama kan. Nah, kita sebenarnya berharapnya program itu sustain, tapi itu tadi untuk sustain itu kita itu tadi butuh resources, butuh funding. Iya, benar. Tapi kita sudah mencoba melakukannya. Nah, kita lagi berpikir terus bagaimana untuk mengerjakan sesuatu sustain dan bisa diakses lebih banyak orang. Ini sebenarnya program kamu ini bagus loh, artinya lebih bisa sustain, artinya kayak belajar bahasa Inggris, terus dibuat videonya, terus nanti itu kan orang bisa akses lebih banyak kan, ketimbang kita buat event-event yang temporary seperti itu. Lagi-lagi konsisten ya, konsisten Kak, penting. Kayak itu berarti cuma sebagian kegiatan Wirausaha Muda Mandiri ya Kak? Oke Kak, sekarang kan kakak juga kan ibu rumah tangga, terus seorang ibu, seorang istri, terus sekarang sebagai presiden juga. Gimana sih Kak ngatur waktunya nih